Ibu, perkenalkan nama saya Indrian Jessica Emma dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum tentang larutan koloid dan suspensi. Sebelum masuk ke praktikum, saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan larutan koloid dan suspensi. Larutan adalah sistem dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel dispersi dan pendispersi. Koloid adalah suatu campuran heterogen akibat dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Suspensi adalah campuran heterogen yang terdiri dari dua fase. Untuk mengetahui perbedaan dari larutan koloid dan suspensi, maka simaklah video berikut ini. Bahan dan alat yang harus dipersiapkan yang pertama adalah kopi bubuk, yang kedua ada susuk bubuk putih, yang ketiga ada gula, yang keempat ada air putih, yang kelima 3 buah gelas, yang keenam ada pengaduk dan saringan, dan yang terakhir atau ketujuh adalah sentera. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu masukkan gula, susu, dan kopi ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Langkah selanjutnya yaitu masukkan air putih ke dalam gelas. Kemudian diaduk hingga benar-benar terlarut. Setelah beberapa menit, telah terlihat bahwa di dalam gelas yang berisi campuran gula dan air tidak terdapat endapan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa campuran gula dan air hanya memiliki satu fase yang bersifat homogen, yang mana kedua hal tersebut termasuk ke dalam ciri-ciri larutan. Kemudian, pada gelas kedua yang berisi campuran susu dan air, terlihat seperti tidak ada endapan. Namun, apabila diperhatikan dengan seksama, di sini terdapat endapan yang sangat sedikit. Hal tersebut sesuai dengan sifat koloid, yaitu secara kasat mata campuran bersifat homogen, namun pada kenyataannya adalah bersifat heterogen. Meskipun di dalam campuran ini terlihat seperti satu fase, namun sebenarnya campuran susu dan air memiliki dua fase, sehingga campuran susu dengan air disebut dengan koloid. Selanjutnya yang ketiga adalah campuran kopi dan air. Di sini terlihat dengan sangat jelas bahwa campuran kopi dan air menimbulkan endapan, sehingga campuran ini memiliki dua fase dan bersifat heterogen. Kedua hal tersebut merupakan ciri-ciri dari suspensi. Untuk mengetahui perbedaan lebih lanjut mengenai larutan koloid dan suspensi, dilakukan uji efek tindak. Caranya adalah dengan melakukan penyinaran terhadap gelas yang berisi larutan koloid dan suspensi yang telah kita buat. Yang pertama dilakukan penyerangan terhadap campuran gula dengan air. Di sini terlihat bahwa cahaya lampu dari senter dapat menembus bagian belakang gelas, atau dengan kata lain cahaya dapat diteruskan. Pada larutan gula dengan air, partikel-partikel yang dimilikinya relatif kecil sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sulit untuk diamati. Kemudian yang kedua, pada campuran susu dengan air, terlihat bahwa cahaya tidak dapat menembus bagian belakang gelas, namun cahaya akan dihamburkan. Hal tersebut terjadi karena partikel-partikel pada susu atau pada koloid memiliki partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Selanjutnya pada gelas ketiga, yaitu campuran antara kopi dengan air, di sini terlihat bahwa cahaya tidak dapat menembus gelas sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa partikel-partikel yang ada di dalam kopi atau di dalam suspensi lebih besar dibandingkan dengan partikel yang dimiliki oleh koloid, sehingga cahaya tidak dapat menembus campuran antara kopi dengan air. Selanjutnya, untuk dapat melihat perbedaan larutan koloid dan suspensi, dilakukan penyaringan menggunakan tisu. Yang pertama, dilakukan penyaringan terhadap campuran gula dan air. Di sini dapat terlihat bahwa tidak ada residu sama sekali, karena larutan terdiri hanya satu fase homogen saja, sehingga ketika disaring tidak akan terdapat residu. Yang kedua, dilakukan penyaringan terhadap koloid, atau di sini kita gunakan campuran susu dengan air. Di sini terlihat bahwa ada residu di atas tisu setelah dilakukan penyaringan terhadap campuran susu dengan air.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, koloid merupakan campuran yang bersifat homogen apabila kita melihatnya secara kasat mata, namun sebenarnya koloid adalah larutan yang heterogen. Hanya saja larutan ini tidak mudah dipisahkan. Oleh karena itu, dilakukan penyaringan untuk dapat melihat adanya fasa terdispersi dari koloid ini. Selanjutnya, pada campuran antara kopi dan air, di sini dapat terlihat dengan jelas bahwa di atas tisu itu terdapat banyak sekali residu. Hal tersebut menunjukkan bahwa partikel-partikel yang ada di dalam suspensi jauh lebih besar dibandingkan dengan larutan dan koloid. Nah, ini adalah tabel perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi.